Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan saudara, proses evakuasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi sudah selesai dilakukan dan saat ini ketujuh jenazah dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saudara, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat ini pertama kali ditemukan oleh warga yang berada di lokasi yang sedang mencari kucing. Dan kita dengarkan bersama, inilah pernyataan dari warga terkait dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Yang saya tahu, saya alhamdulillah menyelamatkan satu orang pemuda yang terdampar di pinggir sungai. Itu kapan, Bang? Itu dapat informasi dari tim presisi minta tolong ke saya. Itu kapan, Bang? Untuk menolong remaja yang nggak bisa berenang di sungai. Itu kapan, Bang, kejadiannya? Itu sekitar setengah empatan. Setengah empat. Hari? Itu saya evakuasi hampir setengah jam untuk sampai sadar. Alhamdulillah sebelum subuh itu dia sudah sadar. Pas azan subuh kita bawa ke pos keamanan. Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai nyambung. Itu berapa Dan orang, sekarang Bang? itu nggak tahu di mana dibawanya. Cuman saya dapat informasi dari teman saya yang mengantarkan barang apa kalau kasih tim presisi, menanyakan dari tim presisi mengarah ke Polsek Bekasi. Itu hari apa, Bang? Itu hari Sabtu pagi. Sekitar jam baru, Bang? Itu sekitar jam 4.30-an. Bang, berarti ini mereka nyebrang dari sisi sana, Bang? Sampai ke sini atau gimana sih, Bang? Mereka katanya lagi nongkrong atau gimana, Bang? Mau tawuran sebenarnya? Ya, dia itu kita dapat informasi dari tim presisi itu dia mau tawuran. Jadi dia mau tawuran itu Lagi nongkrong gitu, Bang? Ketahuan lah dari sama teman presisi. Oke. Mereka kabur, larinya ke sini, Bang? Ke Tim kali. presisi ini menyamperin anak-anak muda. Nah, disitulah mungkin panik, dia meloncat diri ke sungai. Posisi nongkrongnya itu di mana, Pak? Mas? Di Posisinya wilayahnya? ini di dekat PT 2 Putra Perkasa. Berarti seberang kali, ya, Bang? Iya, seberang kali ini. Banyak gak itu orangnya, Mas? Kalau pengakuan dari yang Abang tangkap itu, Bang, ada berapa orang, Bang? Yang saya amankan dengan rekan teman saya itu, saya mengamankan 2, teman saya 2 ditambah dia 4, jadi dia mengamankan 6, saya mengamankan 2. Terus sisanya lari? Itu saya nggak tahu itu lari apa enggaknya. Yang jelas saya mengamankan yang ibaratnya anak ini nggak bisa berenang. Bang, ini warga mana sih, Bang? Kalau yang Abang yang tangkap itu warga mana, Bang? Kalau yang saya selamatkan itu, dia ngakunya itu anak Cikiwul, daerah Ciketinggudik. Mereka mau tawuran atau sudah tawuran dan bawa senjata tajam atau tidak? Dari tim presisi ini, sempat saya ngeliat dari tim HP-nya, ada sejumlah sajam hampir sekitar 15. Bang, kalau dari Abang komunikasi sama yang ditangkap, bau minuman keras nggak sama mereka, Bang? Oh, itu kurang paham. Ini mereka ini remaja atau anak sekolah atau apa, Mas? Kalau yang Mas lihat? Itu saya komunikasi, dia itu lulusan cuma SMP. Dan saudara, berikut kami dengarkan dan kami tayangkan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Bekasi, Kompol Audi Joyce. Untuk olah TKP sudah selesai. Kami sudah mengirim jenazah ke RS Polri, Mbak, untuk dilakukan identifikasi. Jadi olah TKP sudah selesai. Tadi apa saja yang dilakukan, Pak? Untuk tadi kita mengamankan jenazah untuk kita evakuasi, Mbak. Setelah itu kita juga memeriksa saksi-saksi, Mbak. Olah TKP-nya ini dilakukan dari mana sampai mana, polis lain yang dibentangkan? Apakah ada kemudian titik lain yang menjadi titik olah TKP? Ini sementara kami masih dalam proses penyelidikan, Mbak. Untuk TKP awal yang penemuan jenazah, kita lakukan polis lain, sambil kita telusurin, Mbak, untuk kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, Mbak. Kami ingin coba konfirmasi soal kronologi
penemuan 7 jenazah ini, Pak Audi. Apakah betul ini awalnya ditemukan oleh 2 warga yang kemudian sedang mencari kucing begitu, kucing anggora di sana, kemudian ditemukan ada 5 awal jenazah tadi yang kalau berdasarkan BPBD disebutkan baru ada 5 jenazah, lalu ditemukan lagi 2 jenazah, atau dari Polres Metro Bekasi ini kronologi seperti apa yang sudah dihimpun informasinya? Baik Mbak, jadi pagi ini kami mendapatkan informasi terkait penemuan jenazah dari masyarakat. Memang informasi awal dari warga sekitar TKP penemuan jenazah, itu ada warga yang sedang memberi makan kucing peliharaannya, tapi setelah tidak ditemukan, mencari di sekitar sungai. Nah pada saat itu, saksi tersebut melihat adanya jenazah yang sedang mengambang di sungai, dan memberitahukan warga yang lain Mbak, gitu Mbak. Penemuannya seperti itu, kemudian langsung menghubungi pihak terkait termasuk BPBD untuk melakukan evakuasi begitu ya. Lalu tadi dari proses olah TKP Pak Audi, apa yang ditemukan? Jadi dari hasil olah TKP kita berhasil menemukan 7 jenazah Mbak, dan sedang kita identifikasi karena kita masih belum bisa memastikan identitas dari ke-7 jenazah tersebut. Jadi saat ini fokusnya adalah mengungkap identitas dari 7 jenazah yang ditemukan ya Pak? Ya betul Mbak. Lalu apakah ada kemungkinan akan menyisir daerah lain begitu Pak? Baik, jadi memang karena ini lokasinya di sungai Mbak, kami akan melakukan penyisiran bekerjasama dengan Basarnas, BPBD untuk menyisir sungai baik dari hulu maupun ke hilir Mbak. Jadi nanti kita akan melihat kemungkinan kalau memang masih ada jenazah yang belum ditemukan Mbak. Dilakukannya hari ini? Hari ini Mbak, langsung ini dari Basarnas dan BPBD sedang melakukan penyisiran Mbak. Lalu Pak, kondisi jenazah saat ditemukan seperti apa? Untuk jenazah memang sudah ditemukan, sudah membengkak karena di dalam air Mbak, dan kita segera melakukan evakuasi ke RS Polri untuk diidentifikasi. Dan saudara, tadi seperti yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Audi Joyce, bahwa memang proses penyisiran di lokasi kejadian atau di lokasi ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari lokasi penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Cindy, ada informasi terbaru apa dari lokasi? Ya, Jihan, yang sedang dilakukan pertama adalah ada informasi akan ada Kapolda Metro Jaya ke sini untuk melanjutkan juga olah TKP. Kalau tadi sudah disampaikan olah TKP sudah selesai, itu adalah olah TKP awal untuk sekaligus juga mengevakuasi 7 jenazah yang ditemukan pada pagi hari ini. Tapi tampaknya akan dilakukan olah TKP lanjutan untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui dugaan penyebab dari tewasnya 7 jenazah yang kemudian ditemukan di Kali Bekasi ini. Dan kemudian yang kedua yang juga dilakukan adalah untuk melakukan penyisiran, untuk melihat apakah masih ada dugaan korban lain yang hanyut di kawasan di sekitaran Kali Bekasi. Akan ditunjukkan juga oleh juru kamera Kompas TV Riki Sultana. Jadi Jihan dan juga saudara, ini adalah Kali Bekasi yang menjadi tempat kejadian perkara penemuan 7 jenazah pada pagi hari tadi. Kalau tadi diinformasikan oleh salah satu perangkat RT yang bercerita kalau penemuannya awalnya diketahui oleh salah seorang warga sekitar jam setengah 5 pagi. Ada 5 jenazah yang berada di sisi kiri dan kanan kali yang sedang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Riki Sultana. Kemudian beberapa jam kemudian ditemukan lagi ada 1 jenazah yang hanyut dari arah yang juga sedang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV. Baru ditemukan lagi mungkin sekitar berjarak 20 meter. Ada lagi juga 1 jenazah lagi, berarti totalnya 7 yang juga bisa dikatakan tersangkut di sisi dari sungai. Nah, kalau bisa saya gambarkan juga, sebenarnya Kali Bekasi tempat saya melaporkan saat ini cukup lebar. Tapi kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi lebih ke arah hulu, ada pertemuan atau itu adalah cabang pertemuan antara Kali Cikeas dan juga Cilengsi. Jadi meskipun kalau saat ini arusnya mungkin bisa terlihat tidak terlalu deras, tapi mungkin kalau untuk di area hulu atau di area pertemuan antara 2 kali Cikeas dan juga Cilengsi, bisa kita bayangkan pertemuan dari 2 kali artinya arusnya bisa lebih deras lagi. Meskipun kalau dari pernyataan warga saat ini arusnya bisa dibilang biasa karena ini adalah
musim kemarau, berbeda kalau misalnya musim hujan arusnya bisa lebih deras lagi. Tapi juga kalau di area yang saat ini ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, di situ kedalamannya juga lebih dalam. Kalau di area penemuan jenazah 6 jenazah pertama, dangkal, bahkan kita masyarakat bisa menyeberang. Tapi kalau di arah sana lagi, ke arah hulu lebih sedikit lagi, kedalamannya 5 sampai 6 meter. Itu dengan kondisi sekarang lagi musim kemarau. Nah, kemudian kalau untuk proses evakuasi, tadi kalau disampaikan oleh petugas BPBD sebenarnya tidak ada kendala yang begitu berarti karena posisinya tidak sulit untuk melakukan evakuasi atau pengangkatan jenazah yang sudah berada di sisi kali. Tapi yang juga sekarang sedang dilakukan adalah tadi penyisiran. Nah, karena untuk mencari apakah ada atau tidaknya korban lain yang kemungkinan juga menjadi korban dan juga tersangkut begitu. Karena kalau misalnya tadi kita melihat ada dugaan arusnya kencang di pertemuan antara Kali Cikes dan juga Cilengsi, sehingga yang saat ini dilakukan pertama adalah menyisir ke arah hulu atau berlawanan dengan arus untuk melihat apakah ada jenazah lain yang mungkin belum terbawa ke area Kali Bekasi. Tapi juga sekaligus akan dilakukan, tidak menutup kemungkinan kalau nantinya proses penyusuran akan juga dilakukan ke arah sesuai dengan arus ke arah Kali Bekasi. Sesuai dengan arus berarti ke arah hilir, itu juga akan dilakukan secara paralel. Saat ini dari Basarnas maupun juga BPBD sedang melakukan itu, tapi kalau di titik saat ini saya melaporkan memang tidak terlihat. Yang bisa saya gambarkan tampaknya kalau di area seberang dari tempat saat ini saya melaporkan, ada polisi, artinya juga sedang mencari keterangan dari warga yang berada di seberang dari kali, karena kalau di tempat saat ini saya melaporkan, Jihan, ini RT 4 RW 8 Jati Asih. Tadi kalau pernyataan dari perangkat RT ini kan sebenarnya posisinya dekat sekali dengan pemukiman, akan ditunjukkan lagi di sebelah kiri saya, Jihan. Dekat sekali dengan pemukiman, jadi mungkin jaraknya hanya terpisah dengan ada lahan kosong mungkin sekitar 6-7 meter, kemudian ada tanggul cukup tinggi, dari situ langsung ada pemukiman warga. Jadi sebenarnya dekat sekali. Tapi kalau pernyataan dari perangkat RT, biasanya tidak ada warga sekitar yang nongkrong pagi-pagi ataupun juga beraktivitas di area sini. Tapi memang kalau misalnya akses untuk warga untuk bisa masuk ke area kali tidak begitu sulit. Karena misalnya di situ Anda dapat lihat ada warga-warga yang sedang berdiri. Memang ada gundukan yang memudahkan warga untuk naik. Sementara kalau dari area satu lagi juga ada yang area tanggulnya terbuka. Tadi kami memang harus menggunakan tangga kayu untuk naik ke atas, tapi artinya tidak begitu sulit sebenarnya. Tapi memang kalau pernyataan di perangkat RT, biasanya ini bukan jadi tempat nongkrong warga. Dan tidak ada sejauh ini dari RT 4 RW 8 yang warganya dilaporkan hilang. Nah, makanya itu jadi dugaan 7 jenazah ini adalah korban dari wilayah lain. Ini jadi alasan mengapa kita bisa melihat tadi di area sisi sebelah kanan itu adalah area Bantar Gebang. Tadi kalau informasinya, juga polisi sedang melakukan pengumpulan informasi di sana. Apakah ada warga di kawasan sana yang diduga hilang ataupun juga dilaporkan hilang. Kemudian apakah juga mereka melihat ada kronologi yang sama atau tidak. Tentu informasi-informasi dari warga itu akan dikumpulkan, dicocokkan untuk mengumpulkan atau melengkapi konstruksi perkaranya seperti apa. Nah, itu juga menjadi penting karena sejauh ini untuk identitas dari 7 jenazah masih belum diketahui. Ini juga jadi alasan mengapa kemudian 7 jenazah ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan proses identifikasi tadi untuk mengetahui. Tapi kalau sejauh ini 7 jenazah itu berkelamin laki-laki, usianya kalau perkiraan dari perangkat RT bervariasi antara 20, 30 dan juga 40 tahun. Tapi untuk kepastiannya, sekali lagi kita akan tunggu bagaimana proses identifikasi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini kalau kita juga melihat cuaca dan juga arus kali tampaknya sejauh ini cerah, artinya kemungkinan adanya kendala tambahan dalam proses penyisiran dari BPBD maupun juga Basarnas tampaknya bisa diminimalisir. Dan yang sama-sama kami tunggu apakah jadi atau tidak Kapolda Metro Jaya akan ke sini untuk melakukan juga olah TKP lanjutan, menemukan apa penyebab dugaannya, kemudian juga siapa identitas dari ke-7 jenazah ini. Karena kan kalau informasinya pada hari kemarin malam ada patroli yang memang dilakukan oleh polisi untuk menyisir adanya dugaan atau mengantisipasi adanya kriminalitas di wilayah Bekasi. Kemudian memang ada yang warga yang sedang nongkrong kemudian diduga kabur ke arah kali. Apakah itu adalah orang-orang yang
sedang kabur dari razia polisi, itu yang juga masih didalami. Yang pasti polisi juga saat ini tengah mengumpulkan informasi apakah ada warga sekitar yang diduga hilang, dilaporkan hilang, identitasnya siapa, kemudian bagaimana aktivitas sehari-hari di jam-jam berarti antara tadi malam sampai pagi tadi seperti apa di sini, kemudian juga apa saja barang yang ditemukan dari para korban yang ditemukan. Ada 7, artinya sejauh ini ada 7 jenazah di Kali Bekasi. Ini akan dihimpun oleh polisi dan juga petugas gabungan untuk dicari tahu. Tapi karena proses penyelidikan juga belum selesai, Jihan dan juga saudara, jadi memang untuk garis polisi masih dibentangkan. Kalau kita lihat saat ini, garis polisi tampaknya sedang diperluas lagi areanya. Kalau tadi hanya menutupi akses-akses menuju ke tempat saat ini saya melaporkan saja, tapi tampaknya diperpanjang lagi ke arah depan saya, berarti ke arah Kali Bekasi. Ini artinya juga untuk mengantisipasi adanya warga lagi yang masuk ke area yang akan menjadi lokasi penyelidikan dan juga dari area olah TKP. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Bekasi, Jawa Barat. Dan saudara, breaking news terkait dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami.